Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah boten kesupen monggo kula dherekaken tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah, nikmat ingkang ageng sehingga kita sami pinaringan kesarasan, kita pinaringan nikmat Islam, iman lan ugi sunnah. Estu menika nikmat ingkang ageng ingkang tansah kita syukuri. Kanthi kita syukur dumateng Allah, mugi-mugi Allah nambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Kita badhe lajengaken pembahasan kita nggih menika kitab tauhid ingkang dipun tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lan sakmenika kita dumugi bab ingkang nomor 3. Bab nomor 3 menika ingkang dipun sebataken barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Jadi barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti dia masuk surga tanpa hisab. Walaupun nanti dalam hadis disebutkan tanpa adab. Syekh muiwiti kanthi betaaken firman Allah Ta'ala, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Satemene Ibrahim kono mau salah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Wonten surat An-Nahl 16 ayat 100 kalih dasa. Abu Abdullah Huldun piyambakipun ngendikaken pujian dumateng Nabi Ibrahim kala wau awit Nabi Ibrahim niki kagungan sekawan sifat ingkang mulia. Jamaah rahimana wa rahimakumullah. Setunggal Nabi Ibrahim menika pinangka imam teladan. Piyambakipun imam teladan wonten kesainan-kesainan, wonten ujian-ujian. Wa idz batala Ibrahimu rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Elengon nalika kita kono mau nguji marang Ibrahim kanthi pirang-pirang kalimat banjur dheweke kono mau nyempurnakne. Menawi kita pirsani pripun sepak terjang atau yang dilakukan Nabi Ibrahim, tidak semua orang akan mampu melakukan. Salah setunggalipun contoh, bagaimana dalam keadaan dia sendirian
menghadapi sebuah masyarakat yang memiliki keyakinan musyrik dan dia tetap berjuang. Ini sangat langka. Kata-kataipun tiyang niku nek mayoritas ngene isone yo meloni ngene. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Tapi dia tetap berjuang. Kemudian ketika diuji umur 86 tahun itu tidak memiliki anak, sabar, tapi terus berdoa kepada Allah sampai akhirnya Allah berikan anak. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan dia seorang anak yang sangat sabar. Kados dipun sebatang dalam surat As-Saff ayat 100 ngantos salajengipun. Kemudian setelah lama tidak punya anak ini ketika sudah dilihat sangat menyenangkan, falamma balagha syai'a besiso tidak tumandang gawe nyenengke, tiba-tiba Allah perintahkan untuk disembelih. Inni ara fil manami anni adbahuka fangdur ma tatara. Sak temene ingsun deleng sira he anakku kok rumangsaku aku mbeleh kowe. Tapi meskipun demikian tetap dilaksanakan perintah Allah kalau wau. Kira-kira nek awake dhewe ken ngeten niku kok kiat napa mboten? Sanggup napa mboten? Suweran duweni anak puluhan tahun, duwe anak diuji kon beleh. Jokon beleh anak, kon beleh wedhus niku wae kadang-kadang nggosek-nggosek. Cek kena nggo butuh kae, sida endo semoyo. Demikian pula ketika Ismail ini masih kecil, dengan Hajar disuruh meninggalkan tempat padang pasir yang tidak ada manusia penghuninya, itu juga dilakukan. Ini terlihat dari bagaimana ketika meletakkan Hajar dengan Ismail, Hajar ini ditinggal kemudian mengejar Ibrahim. Apakah kau tinggalkan aku di tempat yang tidak berpenghuni seperti ini? Sampai 3 kali, sampai akhirnya Hajar ini tanya, apakah ini perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya. Barulah Hajar ini yakin kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ini ujian-ujian bagaimana Nabi Ibrahim itu menunaikan semua ujian ini dengan baik, termasuk suruh berkhitan setelah tua, itu tetap berkhitan Pak dengan khuldun, kampak, itu dilakukan karena perintah Allah. Kemudian yang kedua sifatnya adalah qanitah, senantiasa taat, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga kata Abi Abdillah Khuldun, yaitu hanif, cenderung kepada tauhid, menjauhkan kesyirikan. Dan yang keempat, tidak melakukan kesyirikan apapun. Ini sifat yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apa yang ditulis oleh Syekh rahimahullah, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka. Menika
diperuntukkan siapapun yang tidak menyekutukan Allah. Wonten surat Al-Mu'minun ayat 59. Kemudian beliau membawakan hadis yang sangat panjang. Husain bin Abdurrahman piyambakipun jelasaken babagan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Suatu ketika Sa'id bin Jubair itu bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat tadi malam bintang jatuh? Ini seorang guru bertanya kepada murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya, karena dia adalah salah satu pembesar. Kemudian beliau Husain bin Abdurrahman ini mengatakan, qultu ana, kula ngertos, lam akun fi sholatin walakin ludiktu, nanging kula mboten salat. Karena umumnya orang dulu kalau bangun malam itu di loteng, itu biasanya niku nek nginggil niku nek didak itu dipakai untuk sholat malam. Kegandengan piyambakipun ngertose lintang kala wau boten amargi nindakaken sholat niku dipun paringi penjelasan, ning kula nembe boten sholat. Kenapa demikian jamaah kembah? Karena menepis anggapan orang-orang yang mendengarkan semuanya itu menyangka aku lagi nindake amal yang paling mulia, qiyamul lail, padahal tidak. Makanya Husain bin Abdurrahman ini menjelaskan kalau dirinya bukan sedang sholat. Ini merupakan sebuah akhlak yang tinggi kalau kita perhatikan, karena saat ini banyak orang-orang itu yang mereka itu ndompleng cari nama, kan ngoten toh? Ki bantuan titip kono salurke atas nama dirinya, padahal cuman titipan. Betake napa? Mung pengen entuk jeneng. Tidak dengan seorang tabi'in tersebut. Mereka menjelaskan apa adanya. Kalau saya meskipun lihat bintang itu, tapi saya tidak sedang sholat. Akan tetapi saya sedang disengat kalajengking. Fama sonata, kemudian Sa'id bin Jubair ini bertanya lagi, apa yang kamu perbuat? Kemudian dikatakan, irtaqaitu, aku minta untuk diru'yah. Wonten hadis ditanyakan lagi, fama hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu melakukan itu? Inilah kelebihan umat-umat dahulu. Sing nindakne kok ngono kuwi, kowe kuwi mbok dasari apa dasare? Beda dengan orang-orang sekarang, gitu. Wis pokoke ngamal engko sing kuwasa wis reti dhewe. Tapi tidak ada dasarnya. Padahal jelas Rasulullah menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada sunnah, tidak ada contoh dari kami, tertolak. Makanya di sini ditanyakan, dasarmu apa kowe kok nindake kowe ketentup kewan kalau jengking mau terus mbok ru'yah. Kemudian Husain bin Abdurrahman ini menjelaskan, menawi piyambakipun nate mireng salah setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken Asy-Sya'bi, lajeng dipun takletaken malih apa sing wis diriwayatne. Lajeng piyambakipun jelasaken
Pilih Asy-Sya'bi lajeng saking Buraidah bin Al-Husayb piyambakipun nyerasaken la ru'yata illa min ainin au humatin. Tidak ada ru'yah kecuali untuk penyakit atau orang yang terkena ain ataupun orang yang terkena sengatan binatang berbisa. Ya, walaupun ini bukan pembatas. Jadi orang yang terkena di ru'yah itu bukan hanya terkena ain ataupun tersengat binatang, itu tidak. Tapi orang yang badannya sakit, kemudian juga orang yang mungkin terkena gangguan jin, itu juga di ru'yah. Di ru'yah dilakukan semenjak dahulu. Begitu pula dalil tentang orang yang tersengat binatang berbisa, itu juga di ru'yah. Pernah sekelompok sahabat ini singgah pada satu kaum, saya bawakan secara makna. Kemudian kaum ini tidak mau menjamu sahabat tersebut, sehingga ketua kabilahnya itu disengat binatang berbisa. Kemudian bertanya, apakah ada di antara kalian ini yang bisa meru'yah? Kemudian sahabat ini menjawab, iya bisa. Maka dibacakanlah Al-Fatihah. Setelah itu sembuh total. Seneng-senenge mari saka diintub kewan kala wau niki sahabat tiadiai wedhus pirang-pirang. Dadi mboten namung setunggal mboten, Pak. Pirang-pirang wedhus. Karena sampai sekarang ini kalau orang-orang Arab itu wedhus ini kata-kata 40, 100, 300 seperti itu. Maka sahabat yang lain berkata, jangan kamu terima sampai kita tanyakan kepada Rasulullah apakah diterima apa tidak. Maka sahabat ini menanyakan, kemudian ambil. Diterimalah hadiah tersebut. Tapi bukan berarti untuk yang ru'yah terus dibolehkan pasang tarif. Itu tidak boleh. Terima ru'yah. Nah ini pasang tarif. Lah mengke kula dijemput napa dugi ki ambak. Nek kula dijemput nggih sak menten, mengke nek dugi ki ambak nggih sak menten. Ini selisihnya tidak jauh tapi ini terlarang. Podo-podo leh ngeru'yah. Tapi dia melakukan hal seperti itu tidak boleh. Itu seperti itu. Begitu pula kalau orang yang terkena gangguan jin itu juga bisa diru'yah. Mungkin kepalanya sakit terus, mungkin kalau melakukan ketaatan itu berat, mungkin kalau dia itu di rumah itu rasanya umpek. Dadi ndelok mbok wedok iki rasane semumpel. Sebel. Enek ora iki wonge. Tapi dia tidak sadar kalau dia diguna-guna, ini bisa sing wedok ngono ndelok sing lanang ku antene kok nyengkurik ngono ku ya iso. Maka ini tanda salah satu di antara tanda orang terkena gangguan jin atau sihir. Begitu pula kalau dia itu seperti pada satu tempat yang makhluk-makhluk di situ tuh beraneka macam. Orangnya ada yang kecil, ada yang cebol, ada yang tinggi, ada yang gemuk besar. Begitu pula kadang dia itu di rumah itu ketakutan. Dia selalu seperti ada orang yang mengikuti terus. Atau kalau dia itu tidur bermimpi, yang dilihat itu kok binatang terus. Ini tikus kok raka ruang akai, kirek kok raka ruang akai. Ini salah satu tanda sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Bali di dalam kitabnya Alam Jin, itu seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian setelah
Husain bin Abdurrahman ini menjelaskan dasare anggenipun ngru'yah kalau wau, hadis kalau wau, la ru'yata illa min ainin au hummatin. Maka Said pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tegese napa? Tegese lehmu nindakne amalan kuwi panci ana dasare. Nggih. Jadi tidak seperti orang-orang sekarang wis pokoke ngamal ki ora apa-apa, sing kuwasa ngerti dhewe. Jadi seakan-akan sing kuwasa iki didikte pokoke kudu ditampa lho. Tidak boleh seperti ini. Jadi adanya Rasul itu membimbing kita untuk tata cara beribadah. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ini menunjukkan bahwa yang kamu pahami itu adalah satu ilmu, tapi aku memiliki sebuah ilmu yang jauh lebih jelas, lebih tinggi derajatnya. Ini kemudian beliau menjelaskan, uridat alayyal umamu faraitun nabiyya wa mahu rahtu wa nabiyya wa mahu rajulun wa rajulani wa nabiyya wa laysa mahu ahadun. Dipertontonan kepadaku umat-umat, aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang. Ar-Rahtu, ada yang menyebutkan 1 sampai 9, ada juga yang menyebutkan 1 sampai 7. Ar-Rahtu. Kemudian juga ada nabi yang memiliki pengikut cuman 1 atau 2 orang. Kemudian ada juga nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Itu ada. Pertanyaannya, apakah nabi tersebut gagal dalam dakwahnya? Jawabanipun pripun? Gagal napa mboten? Mboten. Karena hidayah itu milik Allah, hidayah taufik. Adapun nabi rasul ini hanya memberikan hidayah irsyad, bayan, menjelaskan, mengarahkan, membimbing. Kalau Allah tidak mengendaki meskipun kumpul terus bersama seorang Rasul, kalau Allah tidak kehendaki juga tidak mendapatkan hidayah. Kata sinten? Abu Thalib. Menjelang wafatnya ada Umayyah, ada Abu Jahal. Ketika Rasulullah mendekat, ya am, qul la ilaha illallah kalimatu hajjulaka indallah. Karena Abu Thalib ini pernah adik bapaknya Abdullah, paman ya. Ini paman. Katakanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku jadikan argumen nanti di sisi Allah. Coba bayangkan Pak, neraka, surga itu sangat dekat. Kalau dia mengucapkan itu, berapa lama dia itu masuk ke dalam neraka, pasti dia akan diangkat ke dalam surga. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, man akhiru kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Meskipun mungkin sekian lama dia diazab. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian setelah ada nabi cuman mendapatkan pengikut 7 atau 9 orang, ada yang 2 atau 1, ada yang sama sekali tidak mendapatkan pengikut. Ini sebagai penguat kita, kebanyakan mayoritas itu bukan satu ukuran kebenaran. Sakitipun tampi mboten? Walalah kowe nek pengajian ki ora mung 100 200 kaya kowe ki ora. Kayak ki ribuan, kadang sampai jutaan. Ning ya kuwi anggar anyak kuwi ya ndandutan dhisik. Maka ketika hawa nafsu mencocoki, maka mereka akan datang, akan ikut. Nanggap dandutan dhisik, seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan dalam dakwah. Ketika Rasul itu
menerapkan sesuai perintah Allah, kemudian tidak mendapatkan pengikut, ini adalah salah satu hidayah itu milik Allah. Salah satu yang menunjukkan tentang hidayahnya milik Allah. Tadi awake dhewe teng grup, teng arisan, teng rapat, takmir, niku jayel-yelen petentengan, maka sudahlah. Karena kita itu cukup menyampaikan, menjelaskan. Suara banter petendengan kuwi ora iso ndadekke A dadi B. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Nggih. Penting kita sudah menyampaikan hujah. Kemudian selanjutnya setelah seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idrufi ali sawadun adzimun fadhanantu annahum ummati. Ditampakkan kepadaku hitam pekat yang besar. Aku mengira itu adalah umatku. Faqilali, akan tetapi dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Ini salah satu keutamaan Nabi Musa alaihissalam, bahwa beliau itu memiliki pengikut yang banyak. Oke. Itu tadi bukan sebagai ukuran tentang benar salah itu pasti dapat banyak, itu tidak. Karena disebutkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi, justru akan menyesatkan dari jalan Allah. Ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang mereka mengeluhkan bahwa wali itu derajatnya lebih tinggi dari nabi dan rasul. Ini pemahaman yang salah. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Musa belajar kepada Khidir. Dianggap Khidir ini seorang wali, Nabi Musa ini nabi, rasul. Masih belajar kepada wali, berarti derajat Nabi Musa ini lebih rendah dibandingkan Nabi Khidir yang dia hanya seorang wali. Ini pemahaman yang keliru. Karena ini merupakan perintah Allah. Bagaimana di dalam perintah itu menguji sebuah kesabaran seseorang di antaranya. Kemudian setelah itu ternyata kumpulan hitam tersebut adalah umatnya Nabi Musa. Fanadartu faida syawadun nadimun. Rasulullah melihat lagi, maka ada kumpulan gelap yang sangat besar. Faqilali, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, hada ummatuka, inilah umatmu. Wa ma'ahum sabauna alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Yang bersama mereka itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Thumma nahadha fadahu la manzilahu fakhadun nasu fi ulaika. Kemudian para sahabat itu menganggap ini berita yang sangat besar. Dah senenge mlebu surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka setelah itu Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Kemudian para sahabat mulai bercengkrama di antara mereka. Wa qala ba'duhum fala'allahum alladhi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa jadi 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang dibicarakan sahabat itu ada benarnya nanti. Dari mana hal ini? Dari Ukasah, ini salah satu di antaranya. Akan tetapi tidak berani memastikan. Wa qala ba'duhum, kemudian sebagian yang lain itu berkata, wala'allahum alladhi wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi mungkin mereka adalah
orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ternyata ini juga ada benarnya. Wa dzakaru asya, maka sahabat ini masih ngobrol, masih membicarakan hal itu. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbaruhu. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya kemudian menanyakan hal itu, memberitahukan hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, faqala hum alladzi la yastarqun. Yang pertama kata Rasulullah, masuk surga tanpa hisab tanpa adab tersebut orang yang mereka tidak minta diru'yah. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang dibawakan hadis dari Husain bin Abdurrahman itu, kamu punya hadis ini. Tetapi Sa'id bin Jubair ini mengatakan bahwa kalau orang yang meminta ru'yah itu tidak mendapatkan keutamaan ini. Nah, ini kalau kita bisa memahami. Pertama, tidak minta ru'yah. Yang kedua, wala yaktawun, tidak meminta diobati dengan besi panas. Kenapa kok ngobati dengan besi panas saja kok tidak boleh? Bukan tidak boleh, menghilangkan keutamaan. Karena demikian Bapak Ibrahimullah. Karena orang-orang dahulu itu kalau sudah berobat ke sana kemari, itu agak sulit. Mereka kemudian punya sebuah keyakinan. Engko anggar wis intine kuwi wesi panas ke cos ke mesti mari. Seakan-akan ya dia meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah ini, dicos besi. Padahal yang menyembuhkan adalah sinten? Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak tatoyur. Ini penyakit yang tersebar di masyarakat kita ini. Jane yo Islam ning jek ngugemi tatoyur. Tatoyur itu anggapan sial. Sering kula paring contoh. Arep bojo jilu rasida. Arep gawe omah totokan dalan dianggap sunduk sate ora sida meneh. Arep mantu ndelalah barengi surah sida diundur meneh. Iki wonge teko apa ora ya ora roh aku. Jane yo ngaji jan. Maka kita hendaknya tidak begitu. Anak ento bojo ndelalaki siji ngalor siji ngulon sida wurung. Iki mucur mayit to, Nduk. Ora iso. Wae piye wae dibarke. Seperti itu. Ini keyakinan-keyakinan yang masih banyak tersebar. Belum lagi bagaimana orang-orang sekarang ini mereka beranggapan macam-macam tentang anggapan sial ini. Nek anake lagi ngandhek ora kena mateni kewan. Beleh pitik mateni leleh ora entuk. Rekoso, kalungan anduk aja ngene anake kalungan usus. Kalungan apa nika? Ari, plasenta. Ini macam-macam. Semua ini adalah bentuk-bentuk karena kejahilan terhadap agama. Padahal jelas Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim menyebutkan la adwa wala tiyarata wala hammah. Tidak ada penyakit tersebar tanpa campur tangan Allah. Tidak ada anggapan sial. Juga tidak ada burung yang membawa kesialan. Juga tidak ada bulan yang membawa kesialan. Ini tidak ada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jane niku nek tiyang ngugemi kados-kados klenek ngeten niku Bapak rahimahullah nggih. Niku sakjane malah ngrekasake. Tembotene pripun? Tukang wis cemawis enten tiyange, bahan pun jangkep komplit, sing semen, sing pasir, sing seprit, kayu kabeh. Keterak sasi sura sida rawani bubrah omah. Nggih. Niku ngrekasake mboten? Kono yo nganggur nyambut gawe, kene yo ngantur ra iso apa-apa. Tapi nek tiyang kula mboten ngawontenaken kados ngeten iki, ayo wis mlaku. Bismillah tawakal. Kenapa? Karena hakikatnya kataballahu maqadira khalaiqi qabla an yahluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanatin. Allah itu telah menakdirkan, mencatat takdir itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Tadi wong rong nyebut suro. Itu takdir sudah ditulis. Tadi umpamane dhek bubrah omah kok enes sing ketiban cagak ora mergo surone tapi catatan takdir. Itu harus kita yakini. Ora kena digathok-gathoke mboten kenging. Lah tenan to iki kandhane suro aja bubrah omah malah nekat. Enggak ada hubungannya dengan suro. Tidak ada. Kemudian jamaah kita lanjutkan. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah dia bertawakal. Jadi orang yang memiliki sifat 4 ini, yaitu pertama tidak minta ru'yah, tidak mengobati dengan besi panas, tidak memiliki anggapan sial, juga kepada Allah dia bertawakal. Mereka ini orang yang betul-betul mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Nggih. Mireng kados ngaten kala wau faqala Ukasyah ibnul Misan faqala ud'ullah ayajalani minhum. Nalika sareng ngeten iki Rasulullah critakne niku mara-mara ngadeg. Kula mangdongake ya Rasulullah supados mlebet 70 kala wau, 70.000 masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Rasulullah menjawab, anta minhum, ya kowe ketut. Enten malah sing ngadeg malih. Jumeneng malih lajeng minta untuk didoakan lagi. Nggih. Nah niku Rasulullah bingung to nek umpamane kabeh engko terus ngadeg piye les nyauri. Kamangka wong sing sijine niki mbok menawa niki mboten sahabat ya umpamane. Wong iki jek senengane ya salat ya mendem. Salat ya jek sila umpamane. Kayak kondongake, maka kan tentu akan sulit. Maka sangat bijak sekali Rasulullah menjawabi sabaqaka bihal ukasah. Kowe iki wis didhisiki ukasah. Jadi tidak menafikan juga tidak menetapkan. Ora kok kowe klebu kono ki mesti ya, semono kok kowe ora ketut tidak. Jadi orang-orang yang mau ngadeg lagi ya pikir-pikir nah. Ini salah satu bagaimana kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi berbagai macam kondisi. Dari faedah hadis ini jamaah rahimakumullah, kandungannya yang pertama mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Jadi ngenten tingkat-tingkatannya, ada yang rendah, ada yang tinggi, seperti Husain bin Abdurrahman itu juga mentauhidkan Allah, ya. Tapi masih kalah dengan apa yang disebutkan Sa'id bin Jubair. Karena tingkatannya itu kalau bisa mengamalkan ini masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, menjauhi syirikan. Yang ketiga, sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat, sanjungan Allah kepada para tokoh wali, ini sahabat Rasulullah, karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik, tahu. Dan yang kelima, tidak minta ru'yah. Ini tidak minta ru'yah.
Tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Tidak melakukan tatayyur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. Jadi semoga yang hadir ini bisa paham, kemudian tidak lagi punya anggapan sial. Amin Allahumma amin. Kemudian yang keenam, bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Jadi ini betul-betul punya hubungan yang kuat kepada Allah. Oleh karena itu dalam surat At-Talaq Allah sebutkan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi tawakal yang benar adalah mereka juga berusaha. Ini secara umum, berusaha. Umpamane ben sehat, ya dia itu olahraga. Itu seperti itu. Jangan ke Allah. Teranai loro ya loro, ya dia juga tetap usaha. Pengen duwe anak ya kudu bojo. Tidak Allah tawakal nanti anak ya nanti anak. Ya harus ada usaha. Dadi ora kok dheweke ora wegah nyambut gawe. Kok ora nyambut gawe Pak Allah, kok nek sugih ya sugih. Ini keliru. Dia juga harus bekerja. Nek dikandhake serasa mangan Pak, engko nek terane wareg ya wareg. Mesti ora gelem nampa. Nggih. Sing Jawi jelas nggih Pak? Jelas. Maka itu tidak benar. Ya usaha ya tawakal gitu Dan yang ketujuh, dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. Jadi bukan hanya sekedar ilmu, tidak ada. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, gatuane amal soleh. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bukan hanya berilmu. Wa ilmi tidak, tapi amilus sholihat. Bahkan kalau ilmu tidak diamalkan, gabuk. Bisa menjadi hujah bagi orang tersebut. Dan yang kedelapan, ghairah, dan semangat para sahabat untuk berlomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Fastabiqul khairat. Ini kaidahnya. Jadi kalau dalam urusan agama kita berlomba dalam kebaikan. Kalau urusan dunia, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang di bawah kita. Kemudian yang ke-9, keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas. Bukan hanya kuantitas glamoretok, tidak, tapi kualitas. Yang ke-10, keutamaan pengikut Nabi Musa. Itu banyak. 11, umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah SAW salah satu mukjizat. Yang ke-12, setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. Bukan imamnya, itu tidak. Sebagian orang mengatakan itu betaen apa? Supaya sing didakwaki manut diluk, diingkak-engkok, diplekoto. Itu dalil napa? Somben kuwi ora duwe imam kuwi ora iso mlumpuk karo liyane. Ini adalah anggapan yang keliru. Mereka bersama nabinya. Apalagi imamnya imam gadungan. Kan seperti itu. Wah ora gelem bayat karo aku, matimu kaya jahiliyah lho. Mata mitatan jahiliyah. Kaya bangke sing diguak kalen kae. Orang awam takut. Engko nek wis bayat, ya kowe kudu ngerti. Dadi nang kene iki aturane ngene. Pira gajimu sasi, hasilmu pira ya engko 10%. Wae kene wong kene sing nanggung somben.
akal-akalan. Ngono ya manut, diplekoto ya manut. Masyaallah. Nek ditekoki dirunut, iki sedekah kok. Sedekah kok ora iso bayar dirapel sesuk. Iki ora sedekah. Nggih. Meksa. Nggih mesakne. Wektale pun telas. Yang lain nanti bisa dibaca sendiri, nggih. Kalau kinten cekap, inilah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nggih. Betul nonton pertanyaan tadi niki. Semoga sampun jelas. Saya kira cukup. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.